12 pada negara dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam program Muzakarah Ramadan edisi hari Jumat 30 Desember 2023. Dan di kesempatan Muzakarah Ramadan kali ini pendengar, untuk Anda nantinya dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 812878 atau WhatsApp di 0811 66666975. Dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan untuk Muzakarah Ramadan hari ini pendengar, kita akan bersama dengan Ustadz kita, ada Dr. Haji Firdaus MHI yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya Ustadz Ya, di sore alhamdulillah. hari ini. Alhamdulillah. Kita puasa sudah berapa hari nih? Sudah ke hari ke-10 ya Ustadz? Ke-9. Ke-9, Ke-9. karena dari Kamis ke Kamis 8, iya. sekarang Jumat. Oke, berarti udah 9 hari, Ya. berarti ini 9 Ramadan ya Ustadz? Ya, nanti malam ke-10. Nanti malam ke-10. Oke, baik. Dan Ustadz di Muzakarah hari ini kita membahas terkait mimpi besar hidup di surga ya Ustadz? Iya. Iya, baik. Dan pendengar nantinya Anda langsung dapat bergabung melalui line telepon di 812878 atau juga dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 66666975. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar, langsung kita dengarkan saja pengantar dari Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah di dalam surat Yasin 55 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan, tempat mewah. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ini surat Yasin ya, ayat 55 sampai 58. Sesungguhnya ayat yang bicara tentang surga kan banyak sekali. Nah, kita kan hemat waktu, tapi intinya yang namanya di surga adalah kehidupan yang wahnya itu ya atas ridha Allah ya. Atas ridha Allah. Kalau misalnya wah di dunia bisa saja prosesnya mungkin tidak bagus, memang wah terlihat tapi berkahnya tidak. Nah, kalau di surga sudah pasti. Makanya judul ini mimpi besar hidup di surga. Ini memang kita meyakinkan semua umat Islam nanti benar-benar hidup di surga, karena tempat hanya dua, surga dan neraka. Pasti orang tidak mau salah pilih, semuanya ingin ke surga. Jangan sekali-kali biarlah dicoba pula neraka, jangan. Sebab satu hari di neraka itu ibaratnya sama dengan 1000 tahunan di dunia. Nah, bagaimana itu? Jadi azab itu sangat dahsyat. Tapi kalau di surga, sesaat pun tidak ada penderitaan, semuanya senang. Tadi dikatakan bahwa penduduk surga itu sibuk dengan kesenangan masing-masing. Nah, sekarang saya ingin mengantarkan gini.
keyakinan masuk surga itu harus ada semacam kepastian, ya kepastian itu dalam keyakinan iman, ya bukan takabur. Karena Allah tidak pernah mungkir dengan janjinya. Misalnya saja salat berjamaah itu kan pahalanya 27 kali lebih utama daripada sendirian. Salat berjamaah kan tidak sekali, sering kali, itu modal masuk surga. Misalnya berinfak lebih-lebih bulan Ramadan, dilipat gandakan 700 kali lipat, sudah digandakan itu Allah gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Misalnya makin tinggi keikhlasannya, makin tinggi pula lipat gandanya. Allah sajalah yang tahu itu. Misalnya ya Rp1.000 berinfak, balasnya kan 700.000. Itu hitungan matematika kita yang rendah. Tapi 700 kali lipat menurut Allah lebih luas, lebih banyak daripada itu. Siapa pula hari ini yang berinfak 1.000? Agak sulit mencarinya, mungkin 5.000, 10.000, lebih itu ya. Pergi ke masjid satu langkah, pahala digugurkan, ditambah, dosa digugurkan, derajat diangkat. Ke masjid kan tidak satu langkah, tidak pula satu kali, tapi berulang kali. Jadi semuanya memuluskan masuk surga. Berpakaian sopan, rapi, tutup aurat, menyenangkan siapa saja mandang, tidak ada menimbulkan fitnah. Nah, berpakaian sopan, rapi, tutup aurat itu berpahala ya. Dengan tetangga jumpa, saling memberi, saling memperhatikan, saling menjaga keamanan. Ya. Waktu jumpa senyum. Senyum untuk saudara kita itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu memuluskan masuk surga. Apalagi misalnya berobat, kan sakit, lalu berobat. Rani, ya sebenarnya kan kita tidak boleh curhat ya, tapi begitu. Alhamdulillah dari pertama Ramadan saya sehat walafiat, tapi semalam demam. Jadi badan panas, tapi kan semangat tidak boleh manja, hanya saja dibatasi kegiatan, jangan berlebihan gitu ya. Nah, misalnya sakit, lalu berobat hukumnya wajib. Nah, berobat bisa saja mengeluarkan biaya relatif, bisa murah ataupun mahal. Nah, biaya pengobatan itu sama saja membelanjakan harta di jalan Allah, karena berobat hukumnya wajib. Kalau ada biaya pengobatan 1 juta atau lebih, terimalah pahalanya 700 kali lipat nanti. Jadi orang yang beriman itu tidak pernah dia rugi, makanya keyakinan masuk surga itu harus dibangun. Awas-awas, nanti sebenarnya modal masuk surga sudah banyak, bobot diri untuk mencegah dari berbuat dosa lemah, ini gawat. Kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana bisa hidup di dunia ini bahagia? Harus ada kepandaian, ada pekerjaan yang jelas. Berapapun gaji diterima itu berkah ya. Bahagia, tidak bisa kebahagiaan itu dengan pengangguran, merampas, walaupun akan menghasilkan yang banyak nanti. Terus apa lagi ya, kalau contoh berobat sedemikian, misalnya lupa lalu kita istighfar, astagfirullah, lupa sebenarnya kan ada yang merugikan, tapi cepat sadar istighfar, dapat pula pahala. Jadi orang beriman itu dia selalu mendapat kemenangan. Nah, tadi itu kan saya katakan begini, jangan lemah diri ini untuk mencegah diri dari berbuat dosa. Makanya kalimat itu, untuk bahagia di dunia pandai hidup, untuk bahagia di akhirat beribadah dengan benar. Waqina azabannar, tolonglah kami dari siksaan neraka. Apa maknanya? Tolong kami ini beri kekuatan untuk menjauhi segala bentuk dosa, supaya terhindar dari siksaan neraka. Apa yang dimaksud? Supaya masuk surga. Jadi itu pintarnya kalimat doa ini Allah ajarkan. Tidak usah merengek-rengek, ya Allah masukkan hambamu ini ke dalam surgamu. Tapi mohon perlindungan untuk terjauh dari siksaan neraka. Di balik itu apa? Ya masuk surga. Jadi kita ini harus mohon kekuatan pada Allah untuk bisa menjauhi diri dari segala bentuk dosa. Nah, apa mimpi-mimpi besar di surga itu? Wah, banyak sekali, tidak mampulah saya mengungkapkan. Tapi di antaranya secara singkat begini. Di surga itu terang benderang, tidak ada gelapnya.
tidak ada lampu mati gitu ya, jadi terang benderang. Terangnya melebihi tengah hari kita, tapi mata tidak silau. Harum, betapapun harum semerbaknya hidung kita tidak sakit. Coba kita misalnya salat berjamaah, orang pakai parfum sebanyak-banyaknya, itu bisa rusak suasana. Tapi di sana itu memang harum semerbak, hidung tidak pedih, tidak ada busuk sama sekali. Di surga sehat walafiat, tidak ada rumah sakit, tidak ada penderitaan. Bahkan di surga itu tidak ada toilet, tidak ada WC di sana. Yang dibuang itu tidak ada, semuanya bersih, oke. Kalau di dunia ya harus ada tempat buang air besar, buang air kecil, ditata sedemikian rupa, kita harus istinja, ya latihannya begitu. Jadi di surga tidak ada penderitaan, tidak ada perceraian. Semuanya dengan pasangannya masing-masing ya. Jadi di surga itu dengan pasangan masing-masing, tidak ada kecurigaan, tidak ada selingkuh. Jadi pasangan itu utuh. Dari mana pasangan itu? Ya Allah, bagi Allah mudah, asal masuk surga berpasang-pasangan. Ya baguslah kalau pasang itu memang dari dunia sampai ke akhirat. Di surga hari-hari istimewa. Di antaranya hari istimewa itu semuanya istimewa. Salah satunya adalah hari Jumat. Hari Jumat itu penduduk surga laki-laki ke pasar Jumat. Tidak ada lagi salat Jumat karena salat Jumat sudah selesai di dunia. Yang si istri tinggal di rumah dengan segala kemewahannya pula. Sedang menikmati suasana hari Jumat, datang angin surga menerpa penduduk surga ini. Kalau dia laki-laki tambah gagah rupawan, tambah segar tampilannya. Yang perempuan di rumahnya dengan jiwa keperempuannya pula tidak ada kecewa walaupun ditinggal, tapi ada semacam kesepakatan lah dalam tanda kutip ya. Nah dia juga tambah elok, tambah rancak, diterpa oleh angin surga. Sebenarnya di surga angin cukup, tapi ada angin spesial ya. Begitu dia pulang, katakanlah sore harinya, begitu di pintu gerbang dia disambut oleh istrinya, lalu bertemu pandang, mungkin jaraknya 1 meter lebih kurang. Keduanya kaget. Kamu siapa? Kata si suami. Kita pinjam sebuah nama ya. Aku Fatimah. Fatimah kan istri saya. Iya, aku Fatimah. Memang abang siapa? Abang Ucok katanya. Ucok kan suami saya. Iya. Aduhai adikku, istriku Fatimah. Apa rancak nian engkau daripada tadi pagi? Padahal tadi paginya dia sangat elok rancak ya. Tapi sudah dapat angin surga spesial, tambah rancak lagi. Begitu juga di kau bang, engkau tambah gagah rupawan. Kira begitu. Jadi di surga itu walaupun bertambah umur bukan bertambah tua. Berbeda kalau saya ya 5 tahun lalu berkaca rambut putih belum sebanyak ini. Tapi sekarang makin hari makin banyak ya. Daya tahan tubuh itu dirasakan ada penurunan. Jadi di dunia memang kita tambah tua. Tapi kalau di surga tidak ada tuanya, malah umur itu berimbang. Banyak sekali lah sebenarnya, jadi sedikit lagi. Di surga itu bertemu nanti puncaknya ya, di samping bertemu dengan rasul-rasul, orang jujur, wasiddiqi, wasyuhada'i, orang mati syahid, wassalihina, orang-orang saleh, bertemu dengan Allah. Kan Allah memberi ucapan selamat kepada penduduk surga. Tidak lagi assalamualaikum, tapi salam. Assalamualaikum itu artinya semoga kamu selamat, selamat dunia akhirat. Dia sudah selamat di surga, tinggal lagi memberi ucapan selamat saja. Wah, betapa bahagianya bertemu dengan yang maha dicinta. Bertemu dengan ayah bunda, luar biasa. Bertemu teman, ya alumni misalnya, ya bahagia. Dengan guru-guru yang punya kesan baik, bertemu bahagia. Apalagi bertemu dengan pejabat yang adil, bertemu dengan orang yang kita ngefans sama dia ya, itu bahagia. Ini bertemu dengan semua rasul-rasul, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ayo bangun mimpi besar untuk masuk surga. Oke. Baik. Dan mendengar itu tadi pengantar dari Ustadz kita, ada Ustadz Firdaus, terkait dengan pembahasan kita mimpi besar di hidup di surga. Dan ini Ustadz sudah ada yang bergabung melalui line telepon kita langsung terima ya Ustadz. Iya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di panti sosial dengan ketua Cakako Padang. Iya, Fitro ya. Iya. Iya, silakan Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitro. Ini di Wakema nih Pak. Ini mengenai posisi sekarang ada tuh Pak pergantian siswa
Ka'bah yang terbaru. Ini kok sering diganti. Ini posisi Ka'bahnya itu sekarang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai solat ya, mengenai masalah azan. Ini subuh ini sering kita ini misalnya di Pasber ini misalnya subuh itu jam 5:06. Di Masjid Raya dia agak lewat sedikit jam 5:16 atau Ya. lewat 14. itu lewat berapa tuh lewat 14. Ini bagaimana ini jadual azan ini? Kalau saya bandingkan di PSBN dengan di Masjid Raya ini, sebab waktu itu lebih ini tuh lebih lama di Masjid Raya dibandingkan di PSBN. Sedangkan kalau di PSBN ini di Pangki ini jadwal itu sesuai dengan insakiyah, sesuai dengan jamnya. Sedangkan kalau di Masjid Raya lewat dari di jam 5:14 atau lewat 15. Ini bagaimana ini pengaturan jadwal waktu subuh ini? Yang terakhir adalah masalah imam. Kalau bisa di masjid-masjid Kota Padang ini baca imam tuh yang bisa yang bagus-bagus lah, yang sudah sekarang ya sudah koi-koi yang suaranya itu lebih bagus kayak di Masjid Raya itu. Saya sekarang kalau mencari imam tuh kadang bacaan Al-Fatihahnya aja kurang selesai atau di mana. Tolong nih Pak Firdaus sampaikan ke pemerintah, ke MUI. Kemudian yang terakhir adalah masalah kotak amal yang berjalan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat. Apa hukumnya menjalankan kotak amal ketika khatib sedang mimbar nih Ustaz? Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Iya, ada 3 pertanyaan nih Ustadz, walaupun di luar tema tapi nggak apa-apa ya Ustadz. Boleh. Oke, boleh silahkan ditanggapi Ustadz. Posisi Ka'bah sebenarnya tidak pernah berpindah. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, letaknya di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah tidak kemana-mana. Lalu kenapa ada yang bergeser-bergeser? Karena orang bangun masjid ada yang salah. Lalu datang ahlinya dicek, oh salah nih, maka dimiringkan tikarnya sesuai dengan arah. Kalau sudah dibetulkan ya untuk sampai akhir zaman tidak boleh lagi ditukar-tukar. Berarti salah dari awal. Jadi sebenarnya tidak ada ditukar-tukar itu ya kalau memang salah. Kalau sudah betul ya jangan pula ditukar. Oke. Sudah itu azan subuh. Iya, memang ini jadi masalah. Tidak apa-apa, sabar saja. Ini dalam rangka sosialisasi juga. Ikuti saja, misalnya imsakiyah mana yang dipakai. Kalau di Kota Padang itu agaknya yang lebih banyak itu dari imsakiyah Muhammadiyah. Azan subuhnya itu kalau sekarang kan mungkin pukul 5:14 ya. Sementara ada masjid lain 8 menit sebelumnya dia sudah azan, berarti masih memakai jadwal yang lama. Nah, kita prasangka baik saja, mungkin karena belum tahu atau bagaimana ya. Ini harus disuarakan terus. Agaknya Masjid Raya Sumbar itu patut menjadi contoh karena di sana penceramahnya banyak guru besar. Ya, tidak ada orang yang tidak alim di Masjid Raya itu. Lalu beberapa orang pensiunan, saya kalau salat zuhur selalu di Masjid Raya Ustadz. Oh ya, saya paham bahwa yang penceramahnya itu umumnya bagus-bagus ya. Walaupun hanya beberapa menit, karena dia sudah magister, doktor, dan profesor, pasti dia memberikan yang terbaik. Ini bagus ya bagi yang berkesempatan di Masjid Raya. Ya jadi begitu, moga-moga tentang azan subuh ini nanti titik temunya makin banyak, perbedaan ini makin berkurang gitu ya. Terus ya kotak amal, ya bagusnya dibiarkan, yang bagusnya kotak amal jangan berjalan-jalan itu ya. Jangan misalnya seseorang meneteng kotak amal waktu khatib berkhutbah. Kalau masih ada juga itu perlu ada pembaharuan lah. Misalnya saya dulu tahun 88 menjadi petugas masjid salah satu masjid megah di Kota Padang. Lalu saya usulkan baik-baik dengan alasan begini-begini.
pengurus yang begitu ya dengan wibawanya, umumnya pejabat-pejabat, dia menerima. Jadi bangun komunikasi dengan alasan waktu itu saya suruh khatib yang hebat supaya ini dibahas bahwa tidak elok menjalankan khutbah. Jadi didengar oleh pengurus itu, besoknya tidak lagi dijalankan itu. Terus soal imam, ya alhamdulillah sebenarnya saya sampai malam tadi ya mengikuti salat berjamaah, itu imamnya selalu oke, nggak ada yang nggak muda-muda, wah umurnya ada yang 19, ada yang 20, yang di atas 30 nggak ada, muda-muda tapi wibawanya kalau sudah membaca Al-Quran ya luar biasa. Jadi sebenarnya banyak, mungkin fitrah mungkin karena terbatas. Oh ya, fitrah di PSBN itu, masjid yang dekat dengan PSBN itu, saya sudah ceramah di sana, sudah sosialisasi tentang waktu subuh. Agaknya di sana pasti azan subuhnya mengikuti apa yang diapungkan oleh Muhammadiyah. Karena dulu sudah ada kesepakatan, bahkan jam digitalnya itu sudah dicocokkan. Jadi di lingkungan PSBN tidak ada masalah sebenarnya. Mungkin juga masih ada yang lain belum. Oke, baik Ustadz, itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Fitro ya Ustadz. Yeah. Ini sudah ada yang kembali bergabung di sore hari ini Ustadz, kita terima saja. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Af. Pak Af, silakan Pak Af. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Af. Ya, surga itu kan ada yang dinamakan surga Firdaus. Itu bagaimana kita untuk bisa mencapaikan surga Firdaus itu? Apa saja amalan yang kita bisa lakukan supaya kita bisa merasakan surga Firdaus. Ketiga, ada neraka, ada surga itu. Apakah ada jaraknya? Apa dari mana itu? Apa tuh jarak? Bisa diulangi pertanyaannya Pak Af? Soalnya kurang jelas di sini. Antara neraka itu berapa jauh jaraknya? Oh, jarak surga neraka. Ketiga, kalau kita meninggal di bulan puasa ini, sebagian orang bilang kan bisa masuk surga. Apakah benar tuh? Oke. Tolong jelaskan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan juga ya Ustaz. Oke, boleh silakan Pak Ustaz Firdaus. Ya. Kalau syarat masuk surga Firdaus itu diterangkan di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan seterusnya ya. Terus dia menjaga lidah, tidak ada mubazir, menjaga salat, menjaga amanah, terus menjaga kehormatannya, kemaluannya ya. Maaf apa bahasanya itu, kalau perempuan merentalkan diri atau begitu juga laki-laki merentalkan dirinya kepada perempuan-perempuan. Itu tidak boleh. Dijaga itu kehormatan sahwat, lalu menjaga salatnya. Itulah orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Itu bisa dibaca Al-Mu'minun 1-11. Kemudian jarak surga neraka ya, sampai hari ini saya belum dapat informasi itu. Tapi kalau misalnya luas surga itu seluas langit dan bumi, itu artinya amat sangat luas. Langit itu saja ya, misalnya salah satu benda langit, matahari. Matahari banyak kiranya di dunia ini, matahari sana, matahari situ. Lalu yang serangkai dengan matahari kita, dengan planetnya, tentu yang kita lihat saban hari. Tapi planet-planet lain juga ada matahari-mataharinya. Nah, kumpulkan itu, ya seluas itulah surga. Tambah pula seluas bumi, maka tidak usah kita pikirkan. Artinya mampu menampung. Jangan pula berpikir nanti kalau kemenakan saya masuk surga, ipar saya masuk surga, sempit deh. Tidak, tempatnya itu luas. Makanya kita benar-benar mimpi besar masuk surga. Mungkin saya pakai bahasa itu. Jadi soal jarak diabaikan saja dulu, juga tidak perlu tuh ya. Sebab kalau dekat terbakar pula neraka, kan tidak mungkin ya. Terus apalagi orang meninggal di bulan Ramadan, ya kalau memang dia dalam keadaan beribadah luar biasa, dalam ketaatan, dia kan meninggal dalam keadaan baik. Surga menunggunya.
Dia mendapat bisikan, kamu jangan cemas, jangan bimbang, jangan sedih, kamu masuk surga karena istiqamah mengatakan mengatakan Allah sebagai Tuhanmu. Itu digambarkan dalam surat Fusilat ayat 30-31. Jadi kenapa ada orang senyum waktu meninggal? Kenapa tampak wajahnya damai? Dia mendapat bisikan, kamu jangan cemas, kamu masuk surga. Tapi orang lain tak dengar, karena orang dalam keadaan sakaratul maut itu fungsi telinganya yang melebihi telinga kita yang ada di sampingnya. Betul juga daya pandangannya. Dulu pernah Uwek Tua Buya Hamka saat mau meninggal dalam keadaan sakaratul maut, dia mendengar orang baca Al-Quran, padahal dia tidak ada orang ngaji. Diamlah kalian, dengar tu orang baca Quran. Lalu dia tersenyum, wajahnya cerah. Jadi apa yang didengar oleh si nenek tadi, yang lainnya tidak tahu, tapi dia mengatakan dengar orang baca Quran. Lalu kenapa bisa begitu? Ternyata hari-harinya dia rajin baca Al-Quran. Oke, baik Ustadz. Dan ini sudah ada kembali yang bergabung Ustadz di sore hari ini. Kita langsung terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bapak Buya siapa? Ahmad Khalidi, Qori. Oke. Hafiz 30 juz, kita doakan ya, membawa keberkahan lah ya, sehingga bumi ranah Minang ini banyak turun rahmat dengan orang-orang yang hafal Quran. Silakan Buya Ahmad Khalidi. Ya, terima kasih Rani. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya ke pertanyaan, saya prihatin juga dengan cobaan atau ujian yang menimpa Buya. Saya doakan Buya sembuh dan tetap bisa berdakwah sebagaimana biasa. Amin. Dalam menyebarkan syiar agama, dalam menuju dan mencari ridha Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Buya. Iya. Nah ini Buya, pertanyaan saya. Ini saya kutip ya Buya, dalam surah Al-Isra. Itu kalau saya nggak salah itu ayat 23. Nah, ayat 23 bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, mengapa Allah memaklumatkan ibadah pertama tidak boleh menyembah hanya kepada beliau. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana. Nah, sebegitu pentingkah kedua perintah ini sehingga Allah memaklumatkan antara ibadah menaati kedua orang tua. Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertama, yang kedua, ini mengenai saya sering sanksi nih karena saya seorang canet, gitu kan. Jadi kadang-kadang duduk saya itu sering salah, gitu kan. Tapi jamaah nggak ada yang protes. Tapi saya merasakan ini. Tapi ada jamaah yang protes. Mungkin ada duduk Buya kayak gini ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa ibadah saya yang saya keterbatasan kekurangan apa terima oleh Allah atau gimana itu Buya? Jadi ini pertanyaan saya yang ketiga juga mengenai ke masjid ini. Saya kalau menyebut ke masjid ini menjerit batin saya Buya, karena saya seorang canet. Jadi ke masjid itu kalau ada yang nuntun, ya saya pergi, kalau enggak ya terpaksa saya sholat di rumah. Jadi gimana ini Buya? Maha pemurahan Allah terhadap kami para canet ini Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, orang tua kan dirangkaikan ya taat kepada Allah, tidak boleh menyembah selainnya. Jadi akidah harus kuat. Sudah itu mematuhi orang tua, tidak boleh berkata atau cis. Fala taqullahumma uffin. Kata uff itu diterjemahkan cis. Mengapa tidak boleh berkata cis sama orang tua atau mendences? Misalnya ya, kiranya diterjemahkan dengan itu mengandung makna tai kuku yang kotor. Jadi kalau ada yang melecehkan seperti kepada orang tua, seakan-akan dia menghina, hei orang tua, bagaikan tai kuku yang jelek. Jadi begitu mendencas ya, itu membuat orang tua sedih, apalagi berkata kasar. Jadi betul-betul dijaga perasaan orang tua. Orang tua tidak butuh uang yang banyak, tapi perasaannya itu. Mungkin ini yang bisa saya tanggapi. Jadi
misalnya ya setinggi apapun sekolah dan apa-apalah, misalnya kesuksesan tapi tidak reda orang tua, tentu reda dalam kacamata agama ya. Sebab ada juga orang tua bisa ada agak salah jalan, tapi itu jarang karena aliran batinnya itu kepada anak pastilah yang terbaik gitu ya. Anak siapa pandailah itu. Orang tua misalnya melarang kawin dengan si Abdul Ghafur misalnya karena dia turun orang miskin gini misalnya, padahal dia orang taat itu. Allah kan menjamin rezeki orang-orang yang bertakwa. Terus cara duduk saya tidak mengerti maksudnya, misalnya dalam beribadah apakah Buya ini diperhatikan duduknya salah atau gimana. Ya tidak apa-apa, yang penting ada juga usaha Buya mungkin sebab Ustadz berceramah kan dia dengan bahasa badannya itu bagi orang yang bisa melihat, ada contohnya. Oleh sebab itu Buya betul-betul dituntun disebut begini. Kalau sekiranya masih ya dituntun oleh orang yang bisa melihat cara duduk terakhir begini, posisi tangan begini, sebab pas benar seperti Nabi tentu tidak, paling tidak mendekati ya. Apalagi ke masjid. Jadi ke masjid begini, kalau saya pikir Buya bagusnya tetap ke masjid. Sejarah menunjukkan begini, Ibnu Umi Maktum walaupun dia sudah agak berumur, matanya kan memang betul-betul total tidak bisa melihat, tapi dialah yang mengumandangkan azan kedua di masjid. Jadi maaf ya teman-teman sanak-sanak kita yang betul-betul tidak bisa melihat, ada yang rumahnya di kecamatan A, B, C, dia bisa saja ke pasaraya tanpa dituntun oleh seseorang. Maaf, begitu turun dia dengan angkot, dia bisa datang ke Masjid Taqwa, dia acungkan saja tongkatnya, dia bisa menyeberang dengan selamat ke Masjid Taqwa Muhammadiyah, padahal mobil itu lalu lalangnya demikian. Nah di PSBN yang seperti fitrah tadi saya kan mengajar 3 tahun lebih di tempat teman-teman yang tunanetra. Saya mengajar 3 tahun lebih lah di sana, jadi paham sekali lah. Dia diajarkan mengenal lingkungan. Jadi Buya yang hafal Quran, kalau untuk lingkungan itu pasti bisa. Tapi kalau misalnya tentu Buya lah yang tahu. Kalau memang mendatangkan mudarat pula, membuat orang pula misalnya kesal, berdosa pula tentu jangan. Tapi selalulah berdoa bagaimana Buya bisa hadir di masjid sehingga itu nilai dakwahnya bukan main. Misalnya salah imam membaca, Buya bisa membetulkan. Buya, saya tidak tahu ya Buya ini apakah bisa jalan atau apa dengan normal, tidak tahu ya. Pokoknya kan mata Buya saja yang bisa melihat. Kalau misalnya Buya tidak kuat duduk, boleh pakai kursi. Tapi kalau bisa berdiri bagaimana layaknya orang salat, Buya jangan pula saf belakang. Kalau memang Buya datang lebih awal, boleh saf pertama. Walaupun tidak di belakang imam, tapi ya agak-agak di samping, nanti kalau ada bacaan yang boleh dibantu. Kira-kira begitu, tapi dikembalikan pada Buya. Entah Buya ini rumahnya sangat jauh, jangan dipaksakan ya. Oke, baik Ustadz. Dan ini kita terima penelpon kembali Ustadz. Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bapak siapa? Bang Son. Bang Son, silakan Bang Son. Bang Tom, ini telinga sore-sore ini. Iya, silakan. Oke Bang, silakan. Silakan Bang. Ya Pak Ustadz. Ya. Saya ingin menjelaskan kepada Pak Ustadz, kalau kita sholat tarawih di rumah, bagaimana hukumnya? Sama harus di masjid terhadap amal ibadahnya. Dan juga sering sholat sendiri. Kalau di masjid kan berjamaah kan lebih besar pahalanya. Ya. Apakah dijamin juga masuk surga? Nah, kemudian ayatnya kalau kita sendiri itu ayatnya apa ada aja kan? Kalau kita berimam di masjid itu ayatnya itu orang yang ahli di sana. Nah, itu tolong nanti dijelaskan Ustaz. Yang kedua begini Ustaz, kalau kita kan di masjid kan sudah sholat langsung keluar. Ada tambahannya kayak berzikir, dan di rumah kita kan bisa berzikir sendiri. Sebagaimana itu Ustaz, kalau
bertanya penjelasan Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Nabi pun tarawihnya banyak juga di rumah ya sebenarnya. Sehingga Nabi membatasi diri, tidak setiap malam dia salat tarawih. Nanti jangan-jangan dihukum wajib. Nah, itu yang ditakutkan kan, malam pertama, kedua, malam ketiga orang sudah banyak berkumpul, Nabi tidak datang gitu. Nah, Nabi tahu rumahnya kan dekat dengan masjid itu. Nah, jadi kenapa Nabi jangan itu dianggap itu wajib. Jadi boleh saja salat di rumah. Sekarang kan fasilitas sudah mendukung. Dalam kelurahan, satu kelurahan bisa saja 2 masjid, sekian musala. Setiap komplek hampir saja, jarang ya. Misalnya kalau untuk Kota Padang, tidak ada kompleks yang tidak ada rumah ibadahnya, terutama masjid. Jadi bagus itu dimakmurkan. Tapi kalau misalnya tidak bisa ke masjid, ada halangan, ada yang membuat uzur ya, kesehatan tidak memungkinkan. Tapi hati sebenarnya ada ke masjid, karena nanti di akhirat yang tidak mendapat perlindungan sama sekali dari siapa-siapa kecuali hanya perlindungan Allah, itu ada 7, di antaranya orang yang mencintai masjid. Ini juga ya untuk Buya Ahmad Khalidi. Saya tidak tahu rumah Buya ini berapa jaraknya dari masjid itu ya, atau memang dibangun komunikasi dengan tokoh masyarakat bahwa seorang Buya Ahmad Khalidi ingin sebenarnya salat berjamaah di masjid. Ada enggak yang bisa menuntun ya? Kalau ada, mungkin Allah lapangkan pula rezekinya. Siarnya itu ya luar biasa dan menjadi dakwah bagi orang-orang. Dan Buya bisa juga mengajar tilawah kepada anak-anak untuk bisa menghafal. Begitu ya. Jadi salat di rumah boleh saja. Nanti kalau di rumah, bahkan sebenarnya kalau kita luaskan, Rasulullah lebih mencintai kalau salat sunat itu di rumah. Salat wajib berjamaah lebih dicintai di masjid. Tapi kan ada salat sunat yang sudah diprogram berjamaah. Misalnya salat Idul Fitri, Idul Adha kan berjamaah. Salat minta hujan, termasuk salat tarawih ini kan berjamaah seperti yang diamalkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagus itu sebenarnya. Oke, baik Ustadz. Dan ini Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Ustadz, tidak terasa ya Ustadz. Iya. Oke, baik. Ini sudah di penghujung kebersamaan kita. Mungkin Ustadz bisa sampaikan terkait poin-poin pembahasan kita di sore hari ini. Silakan Ustadz. Ya baik Rani. Pendengar semua, keyakinan masuk surga harus dibangun. Yakin, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kalau ragu, di situ iblis dia bertambah kuat. Ustadz saja belum tentu masuk surga misalnya. Dan lain-lain lah. Jangan itu. Sebab yakin salat pahalanya tinggi, yakin baca Quran itu pahalanya tinggi, baca saja. Yakin bersedekah itu berpahala, ya jangan ada keraguan. Nanti kalau ragu jadi masalah. Jadi mohon juga kepada Allah supaya hati terhindar dari keraguan. Jangan bimbang, jangan ragu atas apa yang Allah janjikan itu. Jadi kalau sudah masuk surga ya aman. Kalau masuk neraka ya 1 hari saja di neraka itu ribuan tahun ukurannya siapa yang kuat itu ya. Jadi kan judulnya itu mimpi besar ya. Ya mungkin yang ahli bahasa atau sastra bisalah apa yang ada di hati saya ini mengangkat judul ini, tentu juga untuk diri saya dan juga untuk keluarga, supaya jangan tanggung-tanggung. Harus dengan mimpi besar. Siapa yang mimpi besar ingin jadi caleg, mimpi besar ingin jadi pejabat, mimpi besar jadi penguasa sukses, ternyata banyak berhasil. Mimpi besar ingin memiliki mobil misalnya, tapi mimpi-mimpi besar itu tidak semuanya Allah berikan. Bagaimana orientasi kita? Tidak dibangun orientasi masuk surga. Karena tempat di akhirat itu ya surga. Mungkin itu ya. Doa kita sehari-hari kan begitu. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, lalu mohon ditolong dari siksa neraka. Itu kan doa yang cerdik sekali. Kalau ditolong terhindar dari neraka, kemana itu? Ya pasti surga. Jadi doa itu penuh dengan penghayatan. Mungkin begitu ya Rani, semua kita kru yang bekerja di sini. Mohon juga doa dari pendengar supaya kita masuk surga. Dan untuk pendengar kita juga masuk surga juga dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Ustadz Firdaus, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ustadz di sore hari ini sudah menyempatkan juga datang ke studio Pro 1 RRI Padang. Insya Allah kita bertemu lagi ya Ustadz di Insya Muzakarah Allah. berikutnya ya Ustadz. Oke,
baik. Dan mendengar demikian Muzakarah Ramadan untuk sore hari ini terkait dengan pembahasan kita mimpi besar hidup di surga dengan Ustadz kita tadi Dr. Haji Firdaus MAI. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktor yang akan menemani Anda dalam Padang sore ini hingga Padang malam ini. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mengikuti program Muzakarah Ramadan.